Timnas Indonesia bersinar. Dari kemenangan telak atas Taiwan hingga persiapan lawan Lebanon dan tantangan U23 menuju Piala Dunia dan Piala Asia 2026. Awal September tahun 2025 menjadi titik penting bagi sepak bola Indonesia. Di level senior, Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif dalam laga persahabatan FIFA Matchday. Sementara Timnas U23 menghadapi persaingan ketat dalam kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Dari kemenangan telak Timnas senior atas Taiwan, debut Miliano Jonathans dan Moro Zilstra, hingga momen emosional Sandy Walsh, chemistry Mark Klok, Tom Hea, dan Eliano Reinders, serta sorotan Patrick Kluivert untuk Eliano Reinders, semua membentuk cerita panjang sepak bola Indonesia yang penuh dinamika, strategi, dan semangat juang. Di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Jumat malam 5 September tahun 2025, Timnas Senior meraih kemenangan gemilang 6-0 atas Taiwan. Gol dicetak oleh Jordi Amat pada menit keempat, bunuh diri Chao Meng-siu pada menit ke-23, Mark Klok pada menit ke-33, Eliano Reinders pada menit ke-38, Ramadan Sananta pada menit ke-58, dan Sandy Walsh pada menit ke-60. Pelatih Patrick Kluivert memanfaatkan laga ini untuk mengevaluasi berbagai kombinasi pemain, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi cadangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemain naturalisasi untuk menyesuaikan diri dengan strategi tim. Salah satu sorotan utama adalah debut Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht berusia 21 tahun ini masuk pada menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Meskipun hanya bermain selama 19 menit, Miliano menunjukkan permainan impresif, beberapa kali mendapatkan peluang mencetak gol, dan langsung menjadi perhatian media serta penggemar sepak bola di tanah air. Setelah laga, Miliano mengaku bangga bisa membantu tim meraih kemenangan dan terkesan dengan atmosfer supporter di Stadion Gelora Bung Tama. Saya sangat senang bisa menjalani debut bersama Indonesia. Atmosfernya luar biasa. Saya sangat suka dengan para supporter. Saya tidak sabar untuk bermain lagi pada hari Senin, ujarnya. Selain Miliano, Sandy Walsh menjadi sorotan lain. Bek tangguh ini mencetak gol ke-6 pada menit ke-60 sekaligus memberikan assist untuk gol Ramadan Sananta. Gol Sandy memiliki makna emosional karena tercipta di Surabaya, kota kelahiran mendiang kakeknya. Mencetak gol di kota kelahiran kakek saya adalah momen yang sangat emosional dan spesial. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter atas dukungannya. Banyak cinta untuk Surabaya, ujar Sandy Walsh. Gol ini menjadi bukti kemampuan Sandy sebagai bek modern yang mampu berkontribusi ofensif sekaligus simbol penghormatan kepada keluarga dan warisan pribadinya. Gol Sandy bermula dari tendangan bebas Mark Klok yang jatuh tepat di hadapannya. Dengan tenang, ia menyambar bola dan menaklukkan kiper Taiwan, Huang Chiulin. Kejadian ini menjadi momen berharga secara statistik dan emosional, menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menghubungkan prestasi profesional dengan nilai-nilai pribadi. Salah satu pemain yang juga mendapat pujian luar biasa adalah Eliano Reinders. Pemain Persib Bandung berusia 24 tahun ini dimainkan di posisi gelandang serang oleh Patrick Kluivert, berbeda dari posisi lamanya sebagai fullback atau winger kanan. Eliano bermain di belakang Ramadan Sananta, berduet dengan Eji Maulana Fikri di sisi kanan, dan Beckham Putra di sisi kiri. Dalam posisi baru ini, Eliano beberapa kali memberi ancaman ke gawang Taiwan dan berhasil mencetak gol pada menit ke-38. Gol tercipta dari umpan ciamik Yakob Sayuri yang menembus sisi kiri pertahanan Taiwan, kemudian diselesaikan Eliano dengan tenang. Penampilan Eliano mendapat pujian setinggi langit dari Patrick Kluivert. Menurut Kluivert, Eliano tidak hanya mencetak gol, tetapi menunjukkan fleksibilitas bermain di berbagai posisi dengan konsisten. Eliano, dia memulai dengan baik. Dia melakukan pekerjaan yang bagus. Hari ini, dia bermain di 2 atau 3 posisi berbeda, dan semuanya dijalankan dengan sangat baik, ujar Kluivert. Ia menilai Eliano merupakan pemain tim sejati yang menempatkan kepentingan kolektif di atas individu, serta mampu diandalkan di berbagai situasi. Timnas senior juga menampilkan Mark Klok, Tom Hea, dan Beckham Putra. Bagi Klok,
Kesempatan bermain bersama dua kompatriotnya di Persib Bandung di Timnas Indonesia menjadi pengalaman berharga. Ia menilai kombinasi lini tengah Persib Bandung akan semakin solid setelah merasakan atmosfer internasional. Saya tidak sabar untuk main sama dia Tom He di Persib Bandung dan tentu dengan Eliano juga, ungkap Klok. Kehadiran Klok, Tom, Eliano, dan Beckham Putra membuat 4 pemain Persib merumput bersamaan, meskipun momen ini berlangsung singkat karena pergantian pemain. Kontribusi para pemain Persib Bandung cukup signifikan. Klok dan Eliano masing-masing mencetak 1 gol, sementara Beckham menyumbang assist untuk gol Jordi Amat. Klok menyanjung performa rekan-rekannya, terutama Tom dan Eliano yang memberi warna baru di lini tengah. Menurutnya, gaya bermain yang berbeda justru saling melengkapi. Kehadiran mereka diyakini menjadi kunci bagi Persib Bandung untuk tampil konsisten di Super League ke-2025. Selain kontribusi individu, sinergi antar pemain menjadi hal penting yang dibutuhkan Persib Bandung untuk menjaga konsistensi. Pengalaman bermain bersama di timnas tentu membantu mereka memahami satu sama lain lebih cepat. Kehadiran Beckham Putra juga menambah kedalaman skuad yang penuh gelandang berkualitas. Meskipun masih muda, Beckham menunjukkan kontribusi penting dengan 1 assist. Situasi ini membuat Persib Bandung memiliki banyak opsi di lini tengah untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Kemenangan besar Indonesia atas Taiwan juga memberikan suntikan moral bagi para pemain. Semangat itu diyakini akan terbawa hingga mereka kembali berlaga di Super League bersama Persib Bandung. Bagi Klok pribadi, bermain bersama 2 pemain baru Persib Bandung di timnas merupakan kebanggaan tersendiri. Ia percaya keberadaan Tam dan Eliano akan membuat Persib Bandung semakin disegani lawan. Selain itu, penampilan timnas senior mendapat pujian dari pihak lawan. Pelatih Taiwan, Chi Minghuang, mengakui keunggulan timnas Indonesia. Indonesia memberikan banyak tekanan. Mereka punya strategi yang sangat terorganisasi. Taiwan butuh kekuatan dan pengalaman seperti ini untuk bisa berkembang, ujar Huang. Ia menambahkan, tekanan bukan hanya datang dari permainan timnas Indonesia, tetapi juga atmosfer luar biasa dari supporter yang memenuhi stadion. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim sekuat Indonesia sangat berharga dan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Namun, Huang menekankan bahwa kekalahan telak Taiwan disebabkan minimnya persiapan. Timnya hanya berlatih 5 hingga 6 hari dan sebagian besar diperkuat pemain lokal. Terkait banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Huang menilai hal ini menambah kekuatan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan pemain lokal. Pemain Taiwan, Meng Changsai, juga merasakan perbedaan kualitas antar tim, menyebut permainan Indonesia cepat, terstruktur, dan memiliki serangan balik efektif. Di sisi timnas U23, Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 menampilkan persaingan ketat. Timnas U23 Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Laos, sementara Timnas U23 Korea Selatan memimpin klasemen setelah menang 5-0 atas Makau. Format kompetisi menetapkan juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 11 grup lolos ke putaran final, sehingga setiap pertandingan menjadi krusial. Dibandingkan Timnas U23 Indonesia, nasib Malaysia dalam grup F lebih genting. Harimau Muda kalah 0-1 dari Lebanon dan berada di posisi ketiga tanpa poin. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafusi Zain, menekankan timnya harus bangkit dan fokus pada 2 laga tersisa melawan Mongolia dan Thailand. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kemenangan telak 6-0 atas Taiwan bukan tolok ukur sejati kualitas timnas Indonesia. Tes sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Taiwan, tegas Erick. Menurutnya, duel kontra Lebanon akan memberikan gambaran nyata selevel dengan lawan yang akan dihadapi Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Arab Saudi dan Irak. Erick menekankan, laga melawan Lebanon bisa mengasah performa tim karena Lebanon memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi, yakni 112, dibanding Indonesia yang berada di peringkat ke-118. Meski puas dengan serangan tajam timnas saat melawan Taiwan, Erick menilai masih ada pekerjaan rumah di lini depan. Finishing terkadang masih terburu-buru. Itu yang harus dievaluasi, ujarnya.
Erik juga menyoroti debut dua pemain anyar, Emiliano Jonathans dan Mauro Zilstra, namun ia enggan memberi evaluasi khusus karena keduanya masih perlu waktu beradaptasi dengan skema baru ala Patrick Kluivert. Selain itu, Erik memberikan kabar positif soal Adrian Wibowo, pemain keturunan yang berkarir di MLS bersama Los Angeles FC. Terkait Mes Helgas, Erik memastikan PSSI memberi kelonggaran agar bek tengah tersebut menyelesaikan proses transfer klubnya. Erik menegaskan keseimbangan antara pengabdian pemain untuk timnas dan kepentingan karier klub harus dijaga. Dengan persiapan matang dan fokus, laga melawan Lebanon bakal menjadi ujian krusial sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Keseluruhan perjalanan timnas senior dan U23 menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia, dari debut Emiliano Jonathans dan Mauro Zilstra, momen emosional Sandy Walsh, chemistry Matt Clock Tamhai Eliano Reinders, hingga pujian setinggi langit Patrick Kluivert untuk Eliano Reinders, membentuk narasi sepak bola Indonesia yang penuh ambisi, prestasi, dan motivasi tinggi untuk menghadapi tantangan internasional.